Halo teman-teman sekalian, selamat bersua kembali, selamat berjumpa kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra hadir lagi bagi-bagi informasi Di penting. TikTok katanya ada seseorang dari Sincu, dia bilang aku udah kenal Kak Agung sama Kak Amina dari tahun 2007 ya. 2007. Dulu saya sering kirim surat. Nah, pernah tahu apa itu surat? Pernah pegang, pernah buka amplop, pernah beli perangko. Oh iya. Dulu masih suka 2000. kumpulin perangko, Iya. koleksi perangko. Perangko lu masih ada? Ada. Masih ada ya? Masih ada. Oke, ada memang perangko yang cocok untuk dikoleksi ya, untuk dikoleksi gitu loh. Kalian pernah dengar perangko nggak sih? Gue takutnya bahasa kita itu sama teman-teman Apa itu surat? Bahkan surat aja, amplop aja nggak tahu ya. Iya. Kecuali angpau, amplop merah. Kalau angpau kayaknya tidak terkikis oleh waktu gitu ya. Tuh, tak lekang oleh waktu. Tak Kalau lekang. bisa mah tiap hari ada ini ya. Dapat angpau. Iya, ada tradisi pemberian angpau. Oke, baju gue hari ini adalah apa nih? Pura-pura Lebih baik pura-pura. Coba dibaca, nangis demi mainan daripada bukan pas kecil. pas Mana? kecil pura-pura nangis demi mainan Pas ya. gede Udah gede pura-pura tegar karena keadaan. keadaan. Oke. Pura-pura. Bener nggak? Bener. Bener banget ya. Tapi nggak pura-pura nangis beneran. Soalnya beneran pengen punya mainan gitu ya. Iya. Kalau nggak dibeliin. Aduh, terbalik. Bentar ya. Gue jahil sih tangan gue. Terbalik sih gambarnya. Buruan. Tekan lagi. Oke, kita buruan balik kameranya. Nah, udah normal ya. Surat cinta, Kak. Kirim surat dalam acara RTIK. Lupa acaranya. Pokoknya acaranya Kak Maidin, Kak Tony sama Kak Tony. Kak Tony ada 2 ya. Oke, itu zamannya. Oh, Kak Tommy. Ada Tommy Chandra juga Salah. kan. Dia tipe. Iya. Oke guys, hari ini kita bakal banyak banget ngobrol-ngobrol ya soal informasi yang ada di Taiwan ataupun juga hal-hal yang berkaitan kehidupan kamu selama di Pulau Formosa ini. Ya, moga-moga nanti apa yang kita omong ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk bisa membantu juga nge-share video ini ataupun juga live ini, sehingga teman-teman yang di luar sana mungkin aja dengan ada berita yang kita sajikan ini ataupun juga informasi yang kita sajikan ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi galau mencari jawaban. Jawaban apa dulu? Nggak ada pertanyaan tapi mau cari jawaban. Ada pertanyaan yang pertama nih, Kak, hand sanitizer itu mahal nggak sih? Sekarang kan zamannya pandemi ya, jadi di mana-mana pasti 2 alat yang akan selalu dibawa. Satu itu bawa masker, satu lagi hand sanitizer. pakai hand sanitizer, ya. Kalau nggak alkohol. Iya. Nah, terus dari gitu sekarang nih banyak sekali di website di e-commerce ya, di di marketplace ataupun juga di Shopee dan segala macam tuh banyak yang jual ini hand sanitizer. Ya, hand sanitizer. Beda nggak sih hand sanitizer dengan alkohol? Beda-beda tipis ya? Beda namanya doang kali ya. Bukannya hand sanitizer. ada yang Ayo tanya sama. wangi-wangiannya. Ayo tanya Terus sama kalau kalian. alkohol kan enggak. Menurut kalian hand sanitizer sama Alkohol. sama alkohol itu sama nggak sih? Kalau menurut gua sih sama ya, 75%. Terus kalau hand sanitizer mungkin tadi seperti kata Kamina bilang mungkin ada ditambahin Wangi. bumbu-bumbu pengharum. Bumbu-bumbu rempah-rempah pengharum. Jadi, Kak, kardus armada XXL berapa ya? Tauin sama Jawa. Oke, nanti langsung DM aja ke WA ya. Nomor WA aku ada di bio, Kak. Oke, ada di bio. Langsung aja tercek di sana, ya. Karena aku nggak inget beneran semua harga itu terlalu banyak ya. Nah, jadi di Taiwan ini ya, ada yang bilang katanya sampai jual harga hand sanitizer itu 300 ml itu jualnya sampai dengan ratusan NT gitu loh. Nah, di sini dari dokter ataupun juga ahli ini ya, apoteker. Ya, apoteker bilang kalau misalkan jeda harganya di atas 10 NT ya, itu udah terlalu mahal, guys. Jadi kalau misalnya kalian nih teman-teman yang lagi nyari hand sanitizer, 10 NT itu untuk berapa mili? Pokoknya dari harga normal ya, harga standar itu kalau dijual di atas
harganya tuh, contoh lah misalkan ini, kalau di Taiwan itu kan ada semacam perusahaan BUMN, ya, itu namanya apa? Taiwan Tobacco lagi, Tobacco itu rokok ya, dan liquid, ya, jadi liquor ya, cairan. Jadi kalau misalnya di Taiwan itu kalau misalnya mau masukin rokok sama alkohol itu, dia hanya harus dapat izin dari mereka, TTL. Nah, di situ mereka juga jual ini, apa namanya, alkohol, ya, 300 mili. Itu biasanya ada yang sampai jual 105 NT, ada yang jual 99 NT, bahkan ada yang jual nih 300 mili itu sampai dengan berapa nih? Sampai mahal banget pokoknya, ya. Padahal kalau misalkan kamu beli di Taitang itu apa ya? BUMN Thai Sugar ya, jual apa? Jual gula. Itu 350 ml cuma 45 NT doang. Jadi ini cuma alkohol biasa ya, bukan alkohol yang ada pengaruh aroma dan segala macamnya. Umumnya. Nah, jadi dari sini dikatakan kalau misalnya kalian beli alkohol ataupun juga hand sanitizer yang harganya udah selangit itu, berarti udah terlalu mahal. Di atas 10 jeda harga sampai dengan 10 ini udah termasuk mahal lah. Dan di sini disarankan untuk alkohol persentasenya itu yang agar bisa membunuh si corona ini harus 75%. Iya, jangan 100 ya. Iya. Kalau 100 jadinya spiritus. Kulit kita yang rusak. Iya, rusak jadinya. Terus kalau terlalu kurang itu juga jangan. Kumannya nggak mati. Betul. Jangan kamu udah beli pikirnya wah saya beli mahal nih. Kalau nggak gua encerin gitu, gua tambah air ya. Itu nanti percuma. Kumannya nggak mati. Betul. Ya. Oke guys, lanjut lagi ini soal informasi yang kedua mengenai masalah penipuan ya. Ini lagi masa-masa pandemi begini. Sebenarnya penipu itu nggak membedakan musim loh. Musim duren, musim rambutan itu nggak membedakan. Musim pandemi juga mereka tetap aja bekerja. Soalnya kerjaannya memang semberaut. Mencari duit dari nipu gitu loh. Kalian di sini teman-teman yang di TikTok sama di Facebook ada cerita, ada ini nggak sih? Selama ini ada pengalaman kena tipu nggak sih? Ataupun juga denger lah ya, jangan bilang kena pengalaman. Atau mungkin ada yang terserah lah. Ada nggak di sini? Selama masa pandemi ini ada terima SMS atau telepon mengaku polisi, mengaku anak gitu, ataupun juga selamat Anda mendapatkan. Ya, para penipu ini mereka nggak pengaruh, mereka selalu work from home Kak Agung. Oh iya, dari awal emang udah terbiasa ya. Iya, malah mereka lebih aktif beroperasi karena udah pada ke rumah masing-masing kan, nggak ngantor. Kalau telepon di kantor kayaknya nggak enak nih. Dia banyak kawan-kawannya, ntar sebentar dia bisa nanya rekan-rekannya, tolong dong make sure gitu. Nah, kalau misalnya semuanya udah pada di rumah, nah ini kesempatan bagi mereka. Bener banget nih. Gue baru berasa di TikTok itu ada lagi bikin ini ya, campaign ya. Guys, ini tolong bantu aku ya yang di TikTok ya. Yang di TikTok tolong bantu ini dong. Ini ada satu campaign katanya bisa rekomendasi ini ya, yang suka bikin live gitu loh. Kalau misalnya kamu suka dengan konten aku, tolong rekomendasi dong kalau channel Agung Taiwan ini bisa membantu kawan-kawan yang ada di Taiwan. Tolong direkomendasi ya. 直播达人推荐榜，不错lumayan nih. Nggak tahu, gue nggak tahu, ini baru muncul tadi, gue baru perhatiin ternyata baru ada pilihan seperti itu. Tolong dong bantu aku untuk rekomendasi ya. Thank you. Nah, ngomongin soal penipu nih guys ya, ternyata di Taiwan ini ya unik loh. Ada seorang ibu-ibu, dia itu menerima telepon ya, ini kalian mesti dengerin beneran sih menurut gue ya. Dia terima telepon, mengaku kalau yang nelpon itu adalah pemilik kos dari anaknya. Nah, terus begitu dia bilang katanya ini karena gara-gara masa pandemi, jadi anak ibu gak usah bayar uang kosnya secara tunai. Jadi jangan ketemuan lah gitu, ditransfer aja gitu loh. Iya. Ditransfer, jadi pakai bank, pakai rekening bank. Terus udah gitu ibu-ibu ini pikir ya beneran, soalnya kan pandemi, memang sebaiknya di rumah aja, nggak usah ketemu gitu loh. Beneran, nah si ibu ini mampir ke bank. Nah sampai di bank ini mungkin teman-teman punya pengalaman yang serupa ya. Tak kasih tahu ya, petugas bank di Taiwan tuh bener-bener kepo loh. Lu kalau mau kirim uang, dia akan tanya, ini mau dikirim ke siapa?
Dan angkanya itu udah lebih dari standar yang umum, dia akan nanya berulang kali. Apalagi orang tua ya, malah berkali-kali, tolong telepon anakmu, saya mau hubungin dulu betul, anak kamu. Beneran. Jadi enggak? Kalian kalau misalnya beneran ada transaksi mau kirim uang di bank, itu beneran bakal ditanya sampai, gue sampai udah bisa jangan nanya lagi nggak sih, gue tiap bulan udah ngirim duit. Tapi Kak Agung kirimnya banyak, aku kirim nggak pernah ditanya. Karena nominalnya sedikit ya, wajar-wajar saja ya. Jadi kalau pengiriman di atas 20.000 biasanya lah, dia akan tanya, ini duitnya mau buat apa? Dia akan memastikan kalau misalnya kita bilang, oh aku nih mau bayar uang kos-kosan. Ya, nah dia tanya, oh namanya siapa ininya pemilik kosnya? Ini benar. Kontrakan benar, ini punya dia bakal memastikan karena jangan sampai tertipu. Nah, si ibu-ibu ini hampir kena tipu. Kemudian terus si pemilik kasirnya ini, kasir bank ini berasa ini kayaknya ibu-ibu aneh nih, kayaknya kena tipu deh. Terus udah Bu, jangan dikirim dulu ya, saya panggil polisi ya. Orang mau ngirim uang sampai dipanggil polisi. Banyak kan sekarang. Iya, dipanggil polisi, pas udah sampai di polisi datang ditanyain, ini mau ditransfer kemana, duitnya mau dikasih ke siapa. Ternyata si ibu ini nggak bisa memastikan. Dia bilang katanya gini aja deh Bu, ibu coba telepon ke anaknya. Bukan, telepon ke Iya, ke pemilik kosnya ini, tanya ini benar sistemnya transfer, udah nggak pakai uang tunai. Dia bilang enggak, saya nggak nelpon kok gitu loh. Nah jadi gitu guys, jadi mereka itu kalau misalnya kalian ada kayak suruh transfer uang lah, ataupun juga lu dibilang katanya selamat ya, lu mendapatkan uang, ataupun juga hadiah. Iya kayak gitu. Atau satu lagi, misalkan dia bilang, oh gue kenal temen nih dari internet, dari Facebook atau dari TikTok atau dari sosial media yang lain-lainnya ya. Kenal, wah cowoknya nih ganteng banget nih, ceweknya kok cakep banget nih. Terus sudah PDKT berapa lama, dia bilang, oh gue udah mengirim barang nih, barang gue nyangkut di bandara. Lu mau ngambil nggak? Kalau lu mau ngambil, tolong bayarin gue pajak impornya gitu loh. Iya. Nah itu kamu bayar, begitu kamu bayar, nyicil bayar terus, barangnya nggak keluar gitu. Iya. Terus orangnya hilang, si ganteng dan si cantik udah hilang gitu. Udah lenyap dari dunia ini. Iya. Nah kejadian kayak gitu tuh banyak banget guys, beneran banyak banget. Modusnya, cara penipuan, taktiknya itu juga banyak banget. Sebenarnya sama loh, maksudnya hampir sama. Karena mereka tuh mungkin mereka teredukasi ya, mengumpulkan data. Mereka itu di training loh, mereka bisa mendengar, oh ini suara ibu-ibu, ini suara anak muda, ini suara anak-anak. Jadi bisa disesuaikan. Mereka bisa sesuaiin, dan reaksi mereka itu, menurut Amina mereka tuh tanggap sekali. Iya. Bahkan juga logat mereka bisa ubah. Iya, hebat mereka, hebat. Makanya jadi sih. Menjadi seorang penipu tuh nggak gampang guys. ada persyaratannya, ada keterampilannya. Tapi jangan belajarin ya gitu ya. Nah itu kayak gitu ya, penipuan seperti itu banyak banget di sana. Kalau misalnya kalian sempat menerima, jangan mudah tergiur ya, karena penipu itu bisa berhasil menipu karena kita sendirinya itu serakah, biasanya begitu. Tapi sekarang ada yang penipuan itu telepon kita, menghubungi, bilangnya itu bill kita belum bayar. Kita ada bill, ada tagihan yang belum dilunasi. Iya, itu juga ada. Itu juga ada. Nah, kayak begitu sebetulnya kamu juga bisa langsung telepon ke perusahaan yang bersangkutan, telepon balik gitu loh. Jangan menelpon nomor yang dikasih ke dia gitu. Iya. Kadang-kadang dia bisa meminta kita tunggu sebentar ya, nanti disambungin ke pusat. Itu jangan percaya. Ya, jangan percaya ya. Dia itu asli banget loh Kak Agung. Seakan-akan tuh tersambung dengan, terus orang yang menjawab, halo ini dari biro kesehatan, ini dari perusahaan bank, betul. Ini dari perusahaan Telkom apa-apa, ngomongnya itu udah suasananya itu bagaikan udah di kantoran resmi. Padahal itu rekaman suara di belakangnya. Iya. Terus kalau kita nanya lagi, loh bukannya kamu yang telepon saya, langsung ditutup tuh. Iya. Oke guys, jadi di masa pandemi ini tentu aja di Taiwan tetap ada yang namanya penipuan. Jadi teman-teman kamu harus berhati-hati. Oke. Baik, kita akan lanjut lagi dengan obrolan informasi naker yang lanjutnya ya. Kawan-kawan bisa bantu kita untuk share live ini ya, bagikan ke teman-teman yang ada di luar sana. Moga-moga di informasi ini bermanfaat buat kalian.
Oke, baik, kita lanjut lagi dengan informasi naker nih dari siapa nih yang dibilang 4 pagi Koko dari Indonesia hadir. Nih mungkin teman-teman ada yang lagi menanti di Indonesia. Kenapa belum bisa berangkat ya guys? Ini karena masa pandemi, jadi nggak bisa berangkat ya, masih menunggu. Ini informasi dulu soal pembawaan ya, membawa barang dari Indonesia. Perasaan. Wow. Baper banget. Jadi ini di Taiwan ya sebetulnya negara yang boleh dibilang bebas ya kalau misalkan mau transaksi jual beli barang dari luar negeri masuk ke Taiwan tuh gampang banget sebetulnya. Nah jadi termasuk juga kalau misalkan kamu bawa barang, walaupun sekarang penerbangan kan udah jarang banget orang masuk ke Taiwan ya. Dulu tuh waktu lagi sebelum masa pandemi itu banyak sekali ketangkep orang-orang asing termasuk orang Indonesia juga. Sengaja ataupun tidak sengaja udah dikasih tahu jangan bawa daging. Atau juga bawa rempah-rempah kan? Betul, ataupun juga bawa bibit ya. Itu nggak boleh bawa masuk ke Taiwan guys. Itu ada iya harus di karantina juga ya karena daging ataupun juga sayur, tanaman, bunga dan selanjutnya. Nah, ya, sekarang kembali diingatkan, mungkin bagi teman-teman mungkin yang bawa datang atau nitip barang, misalkan bakso, rendang, bakpao yang isinya daging itu tidak boleh. Walaupun memang sekarang sudah jarang ya ada teman yang naik pesawat terus membawa barang-barang seperti itu. Just tip ya istilahnya. Ya, tapi sekarang kan untuk jasa kurir atau pengiriman itu kan juga gampang banget sekarang. Murah dan gampang. Iya, ada yang kirim barang dari Indonesia per kilo itu 85.000 sampai dengan 100.000 pun ada gitu loh. Cepat lagi Kak Agung. Berapa hari ya? Katanya 3 iya, udah nyampe. Kemarin dikenalin sama Kak Jimmy. Iya. Kirim barang dari Jakarta ke Taiwan sekitar 3 sampai 4 hari udah nyampe. Sampai gitu loh. Nah, jadi kemudahan seperti itu membuat teman-teman ada yang bilang, "Oh, yaudah aku mau mesen makanan dari Indonesia bawa ke Taiwan." Ataupun masukin obat. Ya, misalkan kayak Panadol, terus kayak gitu. Tolak angin. Tolak angin masih boleh sih. Bukan ya. Jadi kayak obat-obatan itu kalian jangan dikirim ke Taiwan ya. Itu ada bahan-bahan tertentu yang mungkin di negara asal itu oke. Tapi begitu sampai ke Taiwan itu tidak oke. Ya, kalau misalnya udah gitu malah kitanya bisa kena denda. Iya. Jadi sebaiknya kalau misalnya obat-obatan itu kalian ya kan ada Cienpao kan, ada Askes. Ya, kamu bisa pakai. Tinggal berobat aja, murah dan sudah diliatin, udah berkonsultasi dengan spesialisnya lagi. Terus udah gitu jangan kirim makanan juga dari Indonesia bawa ke Taiwan. Toh di Taiwan juga udah banyak kok makanan-makanan Indonesia udah gampang. Ya. Yang penting sih pada saat kita menggunakan jasa ya kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Iya, ya betul. Misalkan harus tercatat nih barang-barang apa saja ya kita laporkan sesuai dengan barang kita. Iya. Jadi bilang katanya aku kalau kiriman barang dari Indonesia tuh paling cepat 10 hari, lambat 15 hari. Iya memang sekarang udah gampang banget ya. Tapi hati-hati jangan mengirim obat-obatan. Itu beneran ada bisa kena dendanya loh. Bisa kena denda. Terus gitu kalau misalnya di luar batas normal ataupun juga dicurigai oleh bea cukai bahwa ini barang yang dikirim ini tujuannya untuk dijual lagi. Nah, itu kamu mesti bayar. Mesti bayar bea masuk. Ya, ada denda, bukan denda tapi harus bayar pajak gitu istilahnya ya. Kalau dari Taiwan bawa Panadol ke Taiwan boleh nggak Kak Agung? Dari Taiwan bawa Panadol Taiwan boleh nggak? Dari Taiwan bawa Panadol Taiwan ke Indonesia. Mungkin dia mau bawa pulang kali ya. Boleh aja, tapi batasan jumlahnya nggak boleh. Iya, untuk perorangan itu boleh gitu ya. Oke, guys, itu informasi yang pertama. Yang kedua nih soal mengenai kemarin sempat ngobrol juga di Facebook ya soal diskriminasi ya. Kan kemarin sempat kita bilang katanya wali kota Miaoli kok hanya membatasi pekerja migran di wilayahnya nggak boleh keluar. Kok warga Taiwan sendiri boleh keluar? Kan kemarin gue sempat agak sedikit emosi ya, ada sedikit baper gitu soalnya kenapa membatasi orang asing. Tapi ternyata setelah berjalan sekian waktu terbukti ternyata emosi gue tuh salah. Kita lihat ya, kemarin itu di hari Kamis ya ada 175 kasus baru. Terus ada 31 kasus itu dari Miaoli. Dari 31 kasus di Miaoli itu ada 30 kasus itu dari kalangan pekerja migran. Jadi kalau dipikir-pikir masuk akal juga ya.
kenapa dibatasi. Akhirnya gue ngerti kenapa ada kebijakan seperti itu. Pertama, kan mereka tinggalnya di mes, iya, betul. asrama. Jadi kalian bisa bayangin ya, kalau satu pabrik kayak di Singapura gitu loh, yang kan kemarin COVID-nya kan banyak yang kena pekerja migran juga kan, orang Pakistan, orang India gitu kan, banyak di Singapura. Nah di Taiwan ternyata juga sama. Jadi bisa bayangin kalau satu orang dia tertular di luar mesnya, dia pulang ke mesnya pabrik, di mana mes pabrik itu misalkan ada 700 orang lah, itu udah jadi namanya penyebaran apa? Komunitas ya. Cluster ya. Iya, klaster. Gitu guys. Jadi kenapa Kabupaten Miaoli itu melarang pekerja migran itu keluar sendirian? Mereka hanya menetapkan karena kan masih tetap kerja. Iya. Perusahaan mereka tetap beroperasi. Betul. Jadi bagi yang kerja, berangkat kerja dan pulang kerja itu baru diizinkan. Betul. Nah, selebihnya ini mungkin salah satu cara pembatasan agar pekerja migran itu nggak sembarang Betul. jalan-jalan. Betul. Takut mereka karena kurang informasi. Kan orang Taiwan sendiri juga masih ada ya. Iya, masih ngeyel, masih ngumpul. Karena merasa udah bosan di rumah, terus masih mencari mencari teman, terus karaokean di luar. Iya tuh, kita bakal ngomong ini. Jalan, padahal mereka udah tahu loh. Ada dendanya loh. Itu yang ngerti bahasa Mandarin aja masih ngeyel, masih nekat, masih keluar. Udah tahu itu ada dendanya, tetap aja keluar. Nah, bayangin apalagi kita yang mungkin teman-teman ada yang baru datang, bahasa Mandarinnya mungkin terbatas ya. Iya. Nah, kayak gitu-gitu gimana? Ya tentu aja kendala bahasa jadi salah satu alasan. Yang kedua ya karena kejenuhan itu yang mendorong orang itu untuk berkumpul. Jadi itu teman-teman harus hati-hati. Jadi dari pemerintah daerah Miaoli, mereka juga meminta agar pihak agensi itu turut membantu. Betul. Dan termasuk juga dari Kementerian Ketenagakerjaan, mereka juga terus memberikan himbauan agar benar-benar tuh menghindari bepergian dan juga menghindari berkumpul-kumpul. Betul. Terus mereka juga akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan barang cemilan, Betul. makanan, kampung halaman gitu loh. Dengan demikian mungkin pada saat mereka yang nggak boleh keluar, kan kalau di asrama kan mungkin ruang gitu kan kecil gitu, sempit ya, jadi bakal bosan atau mungkin dalam kamarnya juga nggak ada TV, hanya mengandalkan pulsa internet. Nah, jadi dari pemerintah maupun juga swasta termasuk untuk majikan dan agensi, mereka mencoba untuk membantulah dengan memberikan mereka kemudahan untuk mendapatkan mungkin makanan lah atau juga program-program acara gitu loh. Nah kemarin kan juga ya, selamat pagi semua yang baru bergabung ya. Kemarin juga sempat kita lihat di TikTok tuh ada satu rekaman video, aku nggak tahu itu di daerah mana ya. Itu ada kawan-kawan Indonesia tuh ngumpul bareng kelihatannya sih di mes ya. Seru sih acaranya, main gitar, pakai gendang, terus nyanyi-nyanyi bareng, joget-joget di TikTok gitu. Ya oke sih, seru gitu loh. Tapi bisa bayangin guys, kalau misalkan nih, tapi amit-amit jangan sampai. Mungkin dia nggak sadar bahwa dia itu karena sempat keluar di hari Minggu misalkan, terus dia bawa virus, masuk ke mes, nyanyi bareng, peluk-pelukan bareng. Kan mungkin lagi saking happy-nya ya joget bareng, terus dia gitu nggak pakai masker, terus kumpul di tempat keramaian begitu, ya satu mes kena semua guys. Itu kalau satu mes udah kena semua, mati lah. Beneran mati lah. Itu udah bisa sampai satu komunitas gitu kena semua. Iya. Gitu. Emang sih kalau kena virus ini nggak ada satupun siapapun yang pengen terjangkit atau kita menularkan ke orang lain. Betul. Tetapi masalahnya virus ini adalah nggak kelihatan. Kita sendiri juga mungkin tidak tahu kita tidak bergejala gitu. Kan teman-teman juga mendengar ya ada kasus yang matinya di WC. Iya. Terus mendadak mati. Terus sekali diperiksa positif terinfeksi. Ya, jadi kita juga harus lebih berhati-hati. Nah, karena ini adalah musuh yang tidak terlihat, makanya tetap patuhi protokol kesehatan. Yes. Oke guys, kita akan lanjut lagi dengan obrolan selanjutnya. Oke, kasus berikut ini mungkin buat teman-temannya di daerah New Taipei ya guys ya. Kak, perubahan tambahan kontrak. Ini gue ngomong ini dulu deh, topik yang ini dulu deh guys. Ini penting banget ya. Gue juga hampir untung diingetin nih.
Kemarin aku sempat bikin satu konten di TikTok, ya. Mungkin udah teman-teman udah lihat ya. Sekarang di Taiwan itu bisa kerja lebih untuk yang di pabrik ya. Untuk yang di pabrik itu bisa kerja lebih dari 12 tahun. Terus yang di rumah tangga bisa kerja lebih dari 14 tahun. Jadi ini sebetulnya berita gembira. Aku mau nanya sama kalian nih. Menurut kalian sekarang bisa kerja lebih dari 12 tahun sama lebih dari 14 tahun itu Mukjizat. menguntungkan atau kelamaan? Menurut lu gimana? Menguntungkan atau kelamaan? Menguntungkan. Menguntungkan. Kenapa? Kalau dia kelamaan dia bisa pilih sendiri, ya udah. Gua pulang aja. Selesai, Iya. pulang aja. Iya. Tapi menurut Aminasi ya, karena mungkin ada teman-teman yang juga berkepentingan Iya. butuh bekerja lebih lama. Jadi kalau misalkan batasan waktunya bisa diperpanjang, bagi mereka ini pasti akan sangat bermanfaat. Menguntungkan. Ini katanya si siapa nih? Zuro katanya bilangnya menguntungkan. Menguntungkan Iya. banget katanya. Iya. Kalau gaji dinaikin, ya untung nggak? Itu negosiasi kamu sama majikan sama bos, oke? Ya sih banyak yang bilang menguntungkan sih ya. Tapi ini ada persyaratannya guys, ada kondisi tertentu. Jadi kan sekarang nih masa pandemi ya. Pertama kita nggak bisa alasan utamanya cuti. ya alasan utamanya adalah si majikan ini nggak dapat pekerja baru. Itu alasan utama lah. Jadi kemarin Kementerian Tenaga Kerja lewat suratnya dikeluarkan tanggal 15 Juni ya. Dia mengatakan bahwa karena masa pandemi jadi si majikan ini boleh menambahkan ya, mengajukan permohonan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi. Jadi kalau misalkan gini ya guys ya, masa kontrak kamu tuh habis sebelum 30 Juni. Habis sebelum 30 Juni itu boleh mengajukan permohonan si majikan ini dan akan diperpanjang 1 tahun lagi. Jadi itu akan habis tahun 2022 ya, bulan Juni. Jadi misalkan nih sekarang, contoh lah sekarang kamu ngurusnya hari Senin tanggal berapa ya? Anggaplah tanggal 20 Juni lah. Ya. Nah, begitu tanggal 20 Juni dia masukin permohonan, kontrak kerja kamu itu akan ditambah lagi habisnya 20 Juni 2022. Oke? Jadi teman-teman, ini nambah setahun lagi loh ya. Menambahkan setahun lagi. Senang tidak? Senang nggak kalian? Ini kemarin di TikTok nih ada ratusan orang, nah malah bertanya. Tahu nggak tanyanya apa? Kok nggak nambah 20 tahun aja? Kok nggak ini aja? Nggak usah dibatasin aja. Wong yang butuh kan masyarakat Taiwan. Iya. Nah, jadi pertanyaan yang teman-teman di belakang tuh lucu. Bukan lucu ya, mungkin kan aku udah bilang kalau itu hanya berlaku masa kontrak yang habis sebelum 30 Juni. Sebelum 30 Juni lah, aku udah ngomong gitu. Mestinya aku ngomong gitu kemarin. Masih ada aja yang tanya, Kak, kalau aku bulan Agustus gimana habis kontraknya? Tunggu tanggal main. Dia nggak percaya apa yang dia dengar. Jadi dia mau memastikan lagi dengan bertanya yang sebetulnya dia udah dengar. Ini kebiasaan Kak Agung. Lelet tuh Kak Agung. Bukan, ini kebiasaan Kak Agung. Biasanya kan kalau kita suka nasehatin sama teman-teman ya. Nah, kalau diomelin itu dengar dari telinga kiri, keluar telinga kanan. Termasuk juga ini. Pada saat baru ngomong itu tuh udah keluar Kak. Jadi makanya dia nanya lagi. Aduh. Jadi ini cuma sampai dengan teman-teman yang kontraknya itu sebelum 30 Juni ya guys. Jadi bukan totally sampai dibuka gitu setahun enggak. Jadi tapi apakah program ini akan diperpanjang? Ya kita lihat perkembangan Ya, tunggu tanggal mainnya. pandemi kan sekarang kan siaga 3 kan 28 Juni kan habisnya jatuh temponya kan. Betul. Nah, apakah akan diperpanjang lagi? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi kalau misalkan kalian berharap bulan Agustus juga bisa diperpanjang setahun lagi, ya tinggal tunggu tanggal mainnya gitu loh. Amina juga mendapat berita sih ya, untuk perkembangan terakhir ini kita kan bikin acara di hari Jumat. Iya. Nah, selama 4 hari berturut-turut untuk angka penambahan kasus terinfeksi itu udah di bawah 200. Iya. Nah, di sini dari pihak
pencegahan epidemi, mereka juga menyampaikan walaupun terlihat lebih stabil, tetapi juga mengharapkan warga itu tetap harus patuhi protokol kesehatan dan tetap waspada, nggak boleh lengah. Nah, bagaimana dengan masalah pembatasan? Karena ini kan di Taiwan itu seperti Kak Agung bilang, siaga 3 itu seluruh Taiwan ya, nasional. Jadi ada beberapa tempat-tempat yang tidak boleh tidak boleh beroperasi, tidak boleh berbisnis, atau kita juga tidak boleh makan di tempat. Nah, apakah pembatasan-pembatasan ini juga akan mulai dilonggarkan dari pihak, kita masih menunggu dari pihak pusat pencegahan epidemi ini untuk membuka mungkin siaga 3 diturunkan jadi siaga 2,5 atau diturunkan lagi jadi siaga 2. Iya. Ini masalahnya membingungkan, dan nambahnya bukan 3 bulan atau 6 bulan, tapi ini 1 tahun. Jangan bingung guys, itu kebijakan barunya. Dia kamu mau nambah berapa? Kamu mau nambah berapa? Jadi yang pasti malah ditambahnya lebih banyak ya. Oke. Kita bakal jawab pertanyaan kawan-kawan nih. Oke. Jawaban dari pertanyaan dari kawan-kawan nih ya. Tadi ada temen yang bertanya soal naik banding. Tadi siapa tuh di TikTok yang nanya soal naik banding? Aku nggak tahu nih, maksudnya kamu naik banding itu apa? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini ada teman yang tanya kalau misalkan perpanjangnya itu 3 bulan atau 6 bulan atau setahun ya. Sebenarnya jawabannya adalah 1 tahun. Ya, 1 tahun ya. Oh, Lingley 177. Silakan dijelaskan ya. Maksudnya pertanyaan kamu tuh naik banding itu apa? Di sidang atau apa naik banding? Terus ada yang nanya di bawah juga nanya, Kak, kalau setelah 28 Juni apakah bisa, habis kontrak apakah bisa pindah pabrik? Saat ini kita belum tahu. Ya, saat ini belum tahu. Tapi yang pasti, kalau kita dapat informasi terbaru, kalian akan aku kasih tahu. Beneran? Jadi, tunggu aja ya kalau sementara kan untuk yang perpindahan majikan ada persyaratannya Kak Agung. Iya. Itu bagi yang apabila pabriknya itu bangkrut. Atau misalkan perawat orang tua meninggal, itu boleh pindah. Pasiennya meninggal, ya. Terus dia gitu, apa lagi ya? Pelecehan seksual, ya, kekerasan di dalam rumah tangga, ya. Terus ada pemerkosaan, dipukul, ya. Terus dia gitu human trafficking, ya, nggak digaji, tenaga kerja diforsir, tidak mendapatkan gaji, dikurung, kayak gitu-gitu. Nah, ini namanya udah kejahatan pidana, guys. Nah, kalau kayak gini tentu pasti akan bisa dibantu pindah majikan ya. Tapi kalau misalnya cuma gara-gara pindah kontrak, majikannya cerewet, majikannya bawel, terus kok jauh dari kota. Aku pengen dari tidak ada internet, rumah tangga pindahnya ke pabrik gitu ya. Jadi nggak bisa. Ataupun juga mungkin rumahnya kotor ya, bau, majikan jelek. Bawel lagi. Kayak gitu-gitu nggak bisa, guys. Bos ada laporin sesuatu dan nama saya tertera di situ. Saat saya bertanya kepada bos, katanya kamu tidak usah khawatir. Oh, naik banding. Naik banding itu gimana kalau dihukum ya? Ya pada prinsipnya ya tinggal lewat jalur hukum aja sih, tinggal diikutin aja. Kalau kamu hanya sekedar sebagai saksi aja ya nggak ada masalah sih. Bahkan dapat duit loh. Tapi kalau naik banding itu bukannya terlibat dalam satu kasus terus dituntut. Nah, karena dan juga sudah dinyatakan udah dapat putusan dari pengadilan nih, kamu bersalah. Bukan bersalah. Kamu melanggar dan bersalah atas tindakan begini dan apakah kamu setuju? Maksudnya kamu mengakuinya atau tidak? Mengakui kesalahan mengakui kesalahan. Betul. Nah, kalau misalnya kita tidak mengakui, makanya pakai sistem naik banding. Ya tinggal diikutin aja sih. Buat Lingley, kayak nama orang India, Lingley. Ya, jadi tinggal diikutin aja sih. Tinggal kalau dipanggil ke pengadilan ya pergi aja. Ya. Tanggal 24 Mei karena pandemi jadi saya tidak berangkat. 24 Mei. Udah lewat. Belum. Mei, sekarang udah Juni. Oh, 24 sekarang udah Juni ya. Mungkin pakai online kali ya. Sekarang pengadilan sistem online. Ada yang udah online kok. Iya. Panggilan. Iya. Lingley, kamu 24 Mei itu kenapa? Maksudnya kamu nggak pergi, terus begitu kamu khawatir kalau nggak pergi kenapa gitu ya? Bisa telepon dijelasin aja, lagi. Ditelepon aja. Biasanya kalau surat panggilan itu kan ada nomor teleponnya. Ya dihubungi. Dan ada surat lagi tanggal 2 Juli.
ya udah kalau misalkan kamu bisa pergi ya pergi aja ya untuk mengklarifikasi kalau kamu tuh nggak bersalah gitu loh. Ya, kecuali kalau misalkan si pengadilan bilang acara pengadilannya diundur ya karena masih kondisi pandemi gitu, jadi diundur. Nah, itu ada kemungkinan juga guys ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari kawan-kawan sekalian ini ya? Kayaknya kalau nggak ada kita mesti pamit dulu ya. Moga-moga aja informasi yang kita sajikan bermanfaat buat kalian semua. Ada permasalahan jangan kabur, dapat menghubungi 1955. Sabar, beneran sabar. Sehat selalu ya. Oke, thank you guys ya. Bye-bye.